Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Pratama dari kelas C2 Akuntansi. Nomor pokok NPM saya adalah 10221121. Saya akan menjelaskan soal tentang analisis laporan keuangan, yaitu rasio PT tersebut. Mari kita mulai. Analisis laporan keuangan yaitu merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan menentukan estimasi dan prediksi yang mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Membandingkan data keuangan dua periode atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau informasi dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang terpenting. Metodenya adalah satu, vertikal analisis yang menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historial data dan perusahaan tersebut membandingkan pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan. Dan ada juga horizontal analisis yang menganalisis atau melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Contohnya horizontal analisis trend dan contoh analisis vertikal yaitu common size dan rasio. Metode tersebut dirincikan sebagai berikut. Vertikal analisis pada 2008, 2009, dan 2010 sales mendapatkan Rp300.000 dan 2009 Rp310.000 dan 2010 adalah Rp330.000. Dan cost of the goods sold itu mencakup Rp110.000 dan Rp105.000 untuk 2009 dan 2008 Rp110.000 dan 2010 sama yaitu Rp110.000. Dan bisa semua lihat bahwa ada penurunan di segi GA expenses yaitu dengan Rp80.000, Rp100.000 dan Rp105.000. Udah ya, paham? Ngerti? Oke, next. Metode analisis laporan keuangan horizontal analisisnya semisal penjualan di tahun 2009 sejumlah 310 dan di tahun 2010 sejumlah 330.000. Persentase perubahan adalah 330 dikurangi 310 dalam kurung atau dalam persen 310 yaitu 6,5%. Salesnya 65%, cost of the goods sold-nya 48%, GA expense 58% dan net income 9,5%. Untuk rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Current ratio, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki yaitu current ratio sama dengan aset lancar atau utang lancar. Rasio likuiditas yaitu rasio yang memberikan pertunjukan yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan dibanding dengan rasio lancar karena peniadaan perkiraan persediaan dari perhitungan rasio tersebut yaitu quick ration sama dengan aset lancar dan persediaan utang lancar. Dan ini ya contoh soal untuk materi tersebut.
adalah PT Jaya selalu pada tahun 2012 membayar dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 15 juta 15 120 miliar laba bersih yang diperoleh PT Jaya selalu Rp 92 juta 764,2 miliar. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham PT Jaya selalu berada di 378 juta lembar saham biasanya. Nilai buku saham adalah Rp 378 miliar dan harga saham PT Jaya selalu di pasar adalah Rp 1.450.000 hitung E% dan per dan DPR. Penyelesaiannya adalah diketahui pembayaran dividen seharga 15.120 dan laba bersih adalah 92.776.420. Jumlah saham 378 juta lembar saham. Nilai buku saham seharga 378 juta. Harga per lembar saham yaitu 1.400.000. Diminta absen per dan DPR dan jawabannya adalah earning per share laba bersih setelah pajak jumlah saham yaitu 92.764.420 ditambahkan menjadi 378 juta sama dengan 245 juta. Price earning ratio-nya adalah harga pasar per lembar saham. Pendapatan per lembar saham yaitu seharga Rp1.450.000 dan juga hasil tersebut memiliki angka 245.444. Dividen per share dividen yang dibayar jumlah lembar saham yaitu 15.120.000 120.000 dan hasilnya adalah 378 juta dengan rata-rata 40 per lembar saham. Dividen payout ratio yaitu dividen per lembar saham dikali 100% pendapatan per lembar saham Rp 40 rupiah 40 dikali 100% yaitu 245.44.000 44 juta 44 juta dengan rata-rata per persennya adalah 16,3%. Dan ini ada contoh analisis PT Maju Selalu untuk periode pada tanggal 31 Desember dengan reguler ribuan rupiah dan indeks per persennya per tahun. Pos-posnya adalah penjualan, HPP laba kotor, beban penjualan, beban administrasi, beban operasi, dan laba. Pada 2008 penjualan adalah 280, HPP-nya adalah 1940, laba kotornya 860, beban penjualannya 430, beban administrasi yaitu di angka 190, beban operasi adalah 620, labanya adalah 240. Dan pada 2009 sampai 2011 itu
sangatlah beda ya ketiban 2008, soalnya peningkatannya terus menaik dan terus drastis nanjak. Dalam kurung 2009 adalah dengan angka 28.860, 1970, 890, 430, 200 pas, 660, 260. Dan jika Anda lihat dalam indeks PT Maju Selalu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah di angka yang cukup baik untuk saham indeks PT Maju Selalu ini. Dan ini juga ada neraca Maju Selalu per 31 Desember PT Maju dengan total 1 miliar dengan indeks analisis common size. Dan ini utang dan ekuitasnya berupa modal saham, utang bank, utang obligasi atau utang wesel dan utang lain-lain atau utang dagang ya. Bisa dirata-ratakan sama ya sama yang slide tadi sebelumnya. Mungkin video penjelasan analisis laporan keuangan cukup sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Mohon maaf belum bisa menjelaskan dengan baik dengan cara yang benar. Semua ini adalah pembelajaran bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.